Noni Teti Mahadewi dari Sidarja News. Mantap. Sekarang aku berada di Dusun Cisagu, Desa Penyarang, berada bersama rekan-rekan Argo Mina Makmur. Ada apa sih kok banyak kolam lele ya? Ada apa sih kok banyak kolam lele? Menarik sekali untuk inspirasi kita semua, untuk menginspirasi semua warga Indonesia dan seluruh jagat raya tentunya ya. Karena ini sangat baik, menginspirasi, dan aku udah keliling-keliling, ternyata oke banget, prospeknya bagus banget. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Mas Eko. Monggo Mas Eko. Iya. Halo Sidarja News, ini aku langsung bersama Mas Eko. Ceritakan dong awal mulanya bagaimana kok ada beginian, niatnya apa, tujuannya apa, dan sudah sejauh mana gitu. Silakan. Awal mula ada Argo Mina Makmur ya. Jadi awal mulanya gini, pertama niat pengen usaha, terus yang kedua saya tertarik dengan usaha budidaya lele. Lalu saya pelajari, terus saya kejar ilmunya, akhirnya saya praktekkan, dan alhamdulillah di sini sekarang membentuk komunitas teman-teman banyak yang mau bekerja sama dalam berbudidaya lele Sangkuriang tentunya. Jadi Argo Mina Makmur itu nama kelompok kita, kelompok tani lele khususnya di Dusun Cisagu, Desa Penyarang. Tapi nanti umumnya di Desa Penyarang dan Kabupaten Cilacap, bahkan Jawa Tengah. Ya karena saya juga tergabung di Sangkuriang Lele Organik Indonesia. Jadi insya Allah nanti kedepannya kita juga pengen bisa memenuhi kebutuhan pasar Sangkuriang Lele Organik gitu Mbak Testi. Ini dengar-dengar, maaf ya saya potong, katanya tadinya ingin pribadi saja atau bagaimana? Ya awalnya kan ya memang di awal-awal mungkin kalaupun saya nggak punya teman-teman atau di sekeliling saya nggak mau, saya mau jalan sendiri. Akan tetap Jalan sendiri karena saya melihat prospek ke depan bahwa salah satu jenis ikan lele itu adalah ikan yang pada umumnya kan mudah dibudidaya ya. Dan sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan juga. Terus malah semakin ke sini ternyata sangat menarik, apalagi lele Sangkuriang, lele organik yang sebetulnya bersih sekali, bahkan gizi nilai proteinnya pun sangat tinggi. Nah, akhirnya saya coba diskusi, saya coba pelan-pelan perlahan membentuk tim, membentuk kelompok bersama teman-teman di sekitar, bahkan mungkin ada sesepuh ya, banyak ya. Akhirnya saya dapat dukungan pertama dari keluarga, itu udah jelas orang tua ya. Lalu kedua dukungan dari teman-teman yang dekat. Nah yang ketiga dukungan dari orang-orang yang mau bekerja sama dan bahkan mau mensupport baik materi maupun non materi. Juga saya berterima kasih ya kepada Pak Tamrin gitu, terus Pak Kayim, Pak Ardi Sukiman, ada juga Pak Amin, ada juga Pak RW di sini. Lalu banyak sekali di sini Pak RW, Pak RT. Bahkan nanti mudah-mudahan desa pun mau mendukung dan mensupport gitu. Akhirnya kami membentuk tim dan saya di sini memijahkan ataupun membuat benih dan kelompok itu atau tim nanti pembesaran. Dan kemarin kan sudah lihat lokasinya ya di situ. Alhamdulillah sudah ada 82 kolam yang di satu titik lokasi dan ada 25 kolam yang di masing-masing rumah sekitar. Jadi nanti mungkin dari Sidarja News juga bisa meliput kolam-kolam standar kami untuk budidaya lele Sangkuriang. Tidak hanya di sini, tetapi saya juga kemarin melihat di lokasi sebelah sana memang sudah mulai banyak. Dan ini yang menarik adalah saya sendiri pribadi takut banget makan lele karena beritanya lele itu makannya asal ya, katanya bangkai lah ini terus mengandung ini. Jadi ini adalah terobosan baru dari Saudara Eko untuk ini loh, ada lele yang benar-benar organik, bersih. Jadi dimakan tuh aman gitu, rasanya tuh nggak takut gitu ya. Nanti Mbak Testi mungkin bisa testimoni kalau sudah nanti lele Sangkuriang kita goreng garing ya. Goreng garing nanti luar biasa. Nih, followers aku udah tahu loh, aku tuh paling takut sama lele. Apakah saya bisa memakan lele Sangkuriang ini? Ini menarik sekali teman-teman. Kita buktikan. Apakah saya jijik gitu sebenarnya sama lele? Tapi nanti melihat di sini kayak tertarik ya. Kelebihan lele Sangkuriang ini Mbak Testi mulai dari perawatan indukan kita full organik. Artinya kita full pellet yang dari pabrikan. Artinya nggak asal-asalan, jenisnya, mereknya,
berarti dari indukan menghasilkan benih yang kualitasnya dari indukan yang bagus, yang sehat. Nah, dari perawatan benih pun kita organik juga. Protein alami dari cacing sutra, tinggi proteinnya kan. Setelah itu full pelet lagi tanpa kotoran, bahkan nanti lele sangkuriang ini nggak doyan kotoran. Oh, Sama iya, sekali iya, nggak iya. doyan kotoran. Bahkan nanti mungkin kalau dikasih kotoran lelenya mati atau meninggal dunia. Nah, nanti lele sangkuriang Keren ini ya. full organik, artinya bersih, gurih, goreng garing nikmat. Nanti dicoba ya. Menarik sekali teman-teman, ini benar-benar aku baru mendengar ya, terus terang bahwa ada lele yang benar-benar bersih dan tidak doyan kotoran. Jadi nggak ragu buat wah, ini pertama kali ya aku doyan lele nih kayak ya nih. Terus juga Soalnya selain takut selama itu, ini takut. ini nanti Mbak Testi dan teman-teman dari Sidarja News ya, kita buktikan Oke. air kolam saya itu bau atau enggak, terus aromanya menyengat atau enggak. Kita coba kolam indukannya, nanti kita bisa ini, bahkan nanti kalau misalkan tangan kita amis bekas misalkan mengelola daging atau apa, kita cuci tangan di sana malah tangannya jadi nggak bau, bersih, sehat gitu. Nanti kita bikin video pembuktian sambil keliling-keliling di Sambil kolamnya, lihat indukannya, indukannya, terus bagaimana. Ini oh ya, awal membuat kolam seperti ini ada rasa ragu atau gimana, atau yakin memang sudah berpengalaman dalam hal itu gimana? Ada sedikit keraguan karena kebetulan lokasi di sini kan pegunungan. Jadi prediksi dari orang-orang yang mungkin kurang suka ataupun mungkin pada pesimis itu, apa bisa sih ya di pegunungan kita produksi tentang perikanan gitu ya. Nah, ternyata kalau kolam lele sangkuriang ini nanti saya bikin air itu kita nggak boros. Bahkan nanti untuk tanam tahap kedua kita pakai air yang lama, bahkan lebih sehat. Semakin lama airnya nanti, karena kita tata kelola airnya juga ada caranya, ada sistemnya, nanti dikasih tahu semua ke anggota. Bahkan nanti kita tidak boros air, ramah lingkungan, dan nantinya kita modal itu tidak berkali-kali. Makanya ini cocok untuk usaha teman-teman yang mungkin saat ini belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan yang lebih gitu ya. Di musim pandemi seperti Di musim ini, pandemi kayak gini harus susahnya kreatif. mencari pekerjaan, ya nanti sedikit banyak ini bisa membantu teman-teman yang membutuhkan penghasilan tambahan. Dan buat yang baru pasti tetap diawasi sama Mas Eko pasti Iya. ya. Dia pantau, diberi masukan, arahan, diawasi, dipantau gitu ya. Jadi ini sederhana, simple, tapi prospeknya bagus. Ya. Tidak memerlukan modal yang sangat besar ya. Bahkan yang tidak punya modal sekalipun bisa. Oh bisa. Bisa. Caranya gimana? Caranya kita buat kolam yang sesederhana ini. Kolam dari bambu misalkan ya. Mungkin di sekitar kita bambu banyak, bahkan banyak yang punya kebun ada bambunya, itu bisa jadi bahan. Dari plastik juga kita, kan ini plastik termasuk kelasnya orang usaha itu modal yang murah sekali dalam waktu mungkin 1-2 tahun. Ini sampai 1-2 tahun bisa? Iya, Oh. apalagi kalau nggak dipakai itu bisa 5 tahun kalau belum dibikin kolam plastiknya. Jadi itu personalnya tuh hanya modal kolam aja gitu? Iya, modal kolam sama air. Oh gitu Kan saja? gitu. Nanti benih dari saya gratis. Teman-teman, Cuma banget paling kan? bayar ini. Benih dari saya gratis. Terus? Cuma bayar nanti biaya pakan, ongkos nyortir itu aja. Kan luar biasa. misalkan nih setelah melihat video ini ada di kota lain, desa lain, itu mau memantau gitu? Mau, nanti tinggal pembinaan, kan sekarang zamannya bisa online, pembinaan lewat video call dan sebagainya bisa. Bahkan teman-teman Tetap saya terpantau ya? dari Tangerang, dari yang satu angkatan dengan saya kan ada di Cilongok, Purwokerto, ada di Pemalang, ada di Wanareja, ada di Tangerang, Bogor, bahkan ada yang di Medan. Itu kita semuanya koordinasi dan saling bersama-sama memajukan budidaya lele sangkuriang. Semoga dengan video ini menginspirasi banyak teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa share karena ini bagus sekali. Terus yang bingung, aduh mau ngapain nih musim kayak gini, nggak punya modal banyak, gabung aja sama Mas Eko, nanti dipantau sebaik mungkin. Karena ini prospeknya bagus, udah saya lihat. Bagaimana kalau kita sekarang keliling-keliling dulu? Aku Oke. pengen melihat. Nanti untuk tebar pertama nanti liput juga ya. Oke. Nanti mungkin 2 minggu ke depan kita di sana itu mau tebar massal benih. Nah itu dia. Mungkin Iya, sekitar bagus. antara 50 sampai 80 ribu ekor benih. Gitu, Kita tanam dan berdoa bersama-sama di lokasi yang kemarin Mbak Tasti juga
lihat di sana itu Oke, nanti siap. rame Mbak, luar Oke. biasa. Sekarang kita buktiin apakah kolam ini benar-benar bersih biar Ayo. pemirsa tahu. Yuk. Ini aku mau buktiin katanya airnya tuh bersih. Ini yang mana yang bisa? Ini ya? yang indukan, ini lele yang masih muda, ini umur 1 bulan. Itu yang indukan utama. Jadi air kita itu tidak bau Mbak, tidak bau, tidak amis. Coba tidak Mas bacin. Bokir, Ya. sini kamu, Ya. Mas Bokir. Aku kan udah kena hand body nih, Mas Bokir kan nggak pakai hand body. Coba disawuk-sawuk airnya, buktiin. Sawuk-sawuk Iya, coba dipegang. dipegang. Iklam ini ke mau promot gue. Bilang, Tanpa rasa Di lamot gue. ya Tidak lo bau. nggak bau ya? Coba cuci Iya. tangan nanti cuci pakai sabun. Dicoba. Kalau belum, coba bau enggak? Guys, Tangannya bau enggak? ya lo nggak amis ya, bakalan doyan lele aku nih. Ini enggak bau, enggak Iya, amis. nggak ajit-ajit gitu Enggak ya. ajit, bahkan ini sehat, Sehat. mengandung banyak sekali zat klorofil yang menyehatkan ikan. Nah, Ini gedenya nih berapa butuh ini- waktu berapa bulan? ini 1 bulan, Udah siap panen? udah lele konsumsi. Oh, udah lele konsumsi 1 Nah itu bulan. indukannya nih, nanti kita bisa lihat coba. Ya aku pengen lihat. Itu yang indukan yang itu. Indukan. Oke, ini kolamnya banyak banget. Dan sekarang saya bersama seorang pengusaha sukses. Ini saya juga terinspirasi kepada beliau. Alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa dengan seorang yang sangat inspiratif, berasal dari Penyarang juga, cuman berdomisili di Bandung. Pak Tiswanto, selamat siang. Selamat siang Mbak Testi. Oke, saya minta dong support Bapak untuk budidaya lele Argo Mina Makmur. Supportnya monggo. Jadi salam kenal buat para sahabat Sidarja News ya. Ini saya juga sangat bangga juga nih, ternyata di zaman online seperti ini masih media Sidarja News ini bisa menjadi media yang menyampaikan tentang perkembangan baik yang ada di Desa Penyarang maupun di wilayah Sidarja dan sekitarnya. Nah kebetulan saya asli dari sini, dari Penyarang, ya masih keluarganya Eko. Saya sedang pulang kampung, ini mudik bertepatan dengan Lebaran, dan saya melihat bahwa di sini mulai digagas budidaya lele Sangkuriang. Nah ini memang prospeknya sangat bagus ya. Jadi di awalnya memang diawali dari untuk usaha mandiri ya, tetapi sering dengan berjalannya waktu ini ada beberapa warga tokoh masyarakat yang memang minat untuk pemberdayaan lele Sangkuriang ini untuk warga sekitar. Akhirnya kemarin digagas bahwa ini bisa menjadi solusi pemasukan atau penghasilan buat warga sekitar yang memang dalam kondisi ekonomi seperti ini nih butuh sekali penghasilan dengan modal yang sangat minim, bahkan nanti bisa dibilang ini gratis gitu. Nah ini secara hasil memang belum kelihatan, tapi prospeknya bagus karena budidaya lele Sangkuriang ini tidak asal-asalan ya, yang diawali dengan ilmu, dengan pola, dan saya yakin nanti 2-3 bulan ke depan ini sudah mulai kelihatan hasilnya. Ini semoga ini Sidarja News menjadi jembatan informasi buat teman-teman atau warga sekitar yang membutuhkan pendapatan atau penghasilan dengan modal yang sangat minim, nanti bisa langsung lihat di lokasi atau di TKP gitu Mbak Testi. Terima kasih Pak Tiswanto. Ini saya jujur terinspirasi sama Bapak. Satu ini luar biasa, pengusaha muda sukses. Kita patut mencontoh, dan kalau pengen tahu tentang usaha bisnis juga bisa hubungi Pak Tiswanto. Bisa memberi bimbingan ya kepada kita semua ya. Bisa, Oke, sehat selalu Pak Tiswanto. Sama-sama, Terima Mbak Testi. kasih. Sehat selalu dan sukses selalu. Oke.